Assalamualaikum. Halo sobat belajar, selamat datang di live classes matematika. Ayo belajar. Kembali lagi nih bersama kakak Kak Denny. Jadi pada kesempatan kali ini kakak akan menemani sobat belajar sekalian nih, khususnya kelas 8 ya. Jadi kita akan mempelajari materi kelas 8 pada hari ini. Untuk materinya apa? Ya nanti ya. Jadi sebelum belajar ya, sebelum kita masuk, gimana nih kabar sobat belajar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan tentunya. Nah, langsung masuk ke judul dulu deh. Judul kita pada hari ini itu apa? Judulnya itu lingkaran. Ya, aduh biasa Kak lingkaran. Ya. Kita akan belajar lebih dalam lagi pasti tentang lingkaran. Lalu ada subjudul di sini, belajar matematika dari pizza nih sobat belajar. Oke, pizza ya. Jadi kita masuk coba ke slide selanjutnya. Pizza. Apa yang sobat belajar pikirin nih kalau ada kata pizza itu? Apakah negaranya gitu, atau kalau negara biasanya pikiran negara apa? Italia. Atau bentuknya? Nah, bentuknya yang berbentuk lingkaran itu. Walaupun ya, jadi walaupun bentuk pizza itu sebenarnya nggak harus itu bentuknya lingkaran. Tapi pada umumnya pizza ini berbentuk lingkaran, dan dari negara asalnya ya, walaupun pizza belum diketahui asal-usulnya dari mana, banyak yang mengatakan bahwa pizza ini berasal dari Italia. Oke lah, kita anggap bahwa ini makanan khas Italia, tapi bukan berasal dari Italia. Kenapa? Karena Yunani dan Mesir juga punya sejarah nih tentang pizza. Nah, di Italia juga atau di negara yang banyak mengkonsumsi, memang pizza berbentuk ya lebih banyak berbentuk seperti ini ya, bentuk lingkaran. Dan lalu nantinya akan dipotong-potong menjadi beberapa bagian seperti ini. Nah, bentuk pizza yang lingkaran ini ya, kebayang nggak sih sobat belajar, ternyata banyak gitu matematika yang terdapat pada pizza nih. Ini antara lain ini nih, ada potongan pizza nih. Nanti nih ada namanya nih dalam matematika. Kalau lingkaran dipotong sebagian seperti ini, seperti pizza ini, seperti potongan pizza ini. Nah, ini ada namanya nih sobat belajar. Udah tahu? Ini adalah namanya juring. Oke. Juring. Nah, jadi potongan lingkaran, potongan sebagian lingkaran ini namanya juring. Lalu ada bagian-bagian apa lagi nih dalam lingkaran yang sobat belajar mau tahu? Pastinya banyak ya dari lingkaran. Ntar itu ada jari-jari, mungkin sobat belajar udah tahu ya. Jari-jari, diameter, dan lain-lain. Oke, maka nantinya kita akan bahas lebih dalam nih tentang lingkaran ini ya. Jadi dari bentuk pizza kita akan belajar banyak nih. Atau dari lingkaran kita akan belajar banyak. Apa aja sih yang ada pada lingkaran? Lalu bagaimana cara menghitung lingkaran ya? Atau lingkaran kan bangun datar tuh, berarti ada keliling, ada luas, nanti yang akan kita bahas. Oke. Nah, tanpa banyak menunggu ya sobat belajar, sekarang bisa siapkan dulu nih pulpen, pensil, dan juga kertasnya karena kita akan segera mulai. Oke, kalau sudah siap kita fokus, dan karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Nah, sobat belajar, di sini kakak sudah punya yang pertama ada unsur-unsur lingkaran dulu ya. Unsur-unsur lingkaran ini ada 10 nih, langsung ditulis ada 10 list unsur-unsur yang ada pada lingkaran ya. Kalau kita bayangin itu pizza, berarti unsur-unsur yang ada pada pizza tadi ya. Nah, apa aja nih yang ada pada unsur-unsur lingkaran? Pertama kita panggil dulu deh lingkarannya. Nah, di sini ada lingkaran. Yang pertama ada titik pusat lingkaran. Udah tahu belum titik pusat? Pastinya titik pusat, titik yang berada di pusat. Oke. Nah, itulah titik pusat. Ini berarti ada di pusat atau di tengah-tengah lingkaran nih. Tandanya tengah-tengah gimana Kak? Nah, lingkaran itu definisinya, sobat belajar, jadi kalau tarik garis nih dari titik pusat ke pinggir lingkaran ini itu harus sama semua jaraknya. Ini berarti namanya titik pusat. Ya, jadi kalau ditarik semua garis maupun di sini, misalnya kakak tarik garis deh. Sini sampai ujung. Ini. Nah, titik pusat itu selalu menghasilkan jarak yang sama nih sobat belajar. Kalau ini beneran titik pusat. Kenapa? Karena bisa aja nih sobat belajar taruh titik di sini,
Apakah itu titik pusat? Nah, sobat belajar tinggal tarik garis ke sini, ini pendek, kalau segini panjang. Nah, kalau ada yang beda, itu berarti bukan titik pusat. Berarti titik pusat lingkaran membagi, nah, jarak jari-jari sama besar di semua daerah lingkaran. Itu adalah titik pusat. Lalu yang kedua ada jari-jari. Tadi kakak udah sebut jari-jari ya. Jari-jari itu apa? Nah, jari-jari adalah sebuah garis dari titik pusat ke tepi lingkaran. Jadi garis dari titik pusat ke tepi lingkaran. Apakah harus ke kanan gini kak? Enggak. Berarti sobat belajar boleh tarik dari sini ke sini, dari tarik semua ya. Seperti tadi kakak tarik garis. Nah, itu adalah jari-jari lingkaran ya sobat belajar. Jari-jari lingkaran. Lalu ada diameter. Tahu ya kalau diameter? Kalau diameter berarti jari-jari dikali 2 atau secara gambarnya berarti adalah jarak yang memotong titik pusat ya dari ujung lingkaran ke ujung satunya, melalui titik pusat nih. Jadi sebuah garis yang membelah dua lingkaran. Ya, nggak harus tegak seperti itu, tapi sobat belajar boleh bikin seperti ini. Asalkan dia sebuah garis. Nah, ini adalah diameter harusnya melalui titik pusat ya. Jadi sebuah garis, satu garis yang membelah lingkaran menjadi 2. Ini bagi duanya mana kak? Ya ini sama ini, gitu ya. Kalau ini berarti belah duanya kiri dan gitu sobat belajar. Itu adalah diameter ya. Jadi garis yang membagi 2 lingkaran nih sama besar. Lanjut kita masuk ke tali busur. Tali busur mana nih sobat belajar? Tali busur, kita lihat coba gambarnya. Nah, tali busur itu adalah garis yang menghubungkan dari tepi lingkaran ke tepi lingkaran, tapi tidak melewati titik pusat. Oke. Kalau tadi diameter melewati titik pusat, ini diameter. Nah, si tali busur tidak melewati titik pusat. Berarti gini boleh, seperti ini boleh, asalkan tidak melewati titik pusat. Dari sini ke sini juga boleh. Gitu ya. Jadi itu adalah tali busur. Gimana sih kak tali busur itu maksudnya? Tali busur ya. Jadi busur itu maksudnya busur panah nih sobat belajar. Kebayang ya busur panah itu gimana? Ini busur panah, ada talinya. Kayak talinya lurus, busurnya berbentuk lengkungan gitu. Ini tali busur berbentuk lurus. Maka seperti itu. Oke, nanti ada hubungannya dengan nomor tali busur, ada busur harusnya. Nah ini. Ada tali busur, ada busur. Nanti kita akan gambar busurnya ya. Jadi itu, tali busur menghubungkan dari tepi lingkaran yang satu ke yang lain tanpa melewati titik pusat. Oke, itu adalah tali busur. Yang keberapa nih? Kelima ada juring lingkaran. Juring itu apa? Nah, juring nih. Jadi sobat belajar udah tahu nih, juring itu apa ya sekarang? Nah, juring itu adalah tadi sebagian dari lingkaran atau potongan lingkaran nih sobat belajar. Kalau sobat belajar tadi lihat gambar pizza yang di awal, nah itu adalah gambar juring atau potongan pizza itu ya. Potongan pizza itu adalah sebuah juring. Misal ya, kalau kayak gini tadi pizzanya. Nah, potongan pizza ini adalah juring nih sobat belajar. Oke, juring. Jadi sebagian potongan, sebagian lingkaran. Tadi ada, misalnya ada sosisnya gitu, ada kejunya dan lain-lain. Keju. Nah, jadi potongan pizza itu adalah juring. Udah ingat ya namanya. Kalau makan pizza berarti boleh ingat nih. Nah, biasanya nih, ya udah kakak tanya deh. Biasanya kalau pizza dibagi menjadi berapa bagian? Ada yang 4? Ada gak? 4, 6, atau 8? 4, 6, atau 8 bagian. Nah, setiap bagian itu berarti sobat belajar boleh ganti nih namanya. Misalnya dipotong jadi 8 bagian. Nah, ini sama dengan berarti pizzanya dipotong menjadi 8 juring. Oke, sekarang nggak nyebutnya lagi sebagai bagian, tapi sobat belajar bisa nyebut potongan pizza itu adalah juring ya. Jadi 8 bagian sama dengan 8 juring. Oke,
Itu ya, jadi juring lingkaran, yaitu potongan dari sebuah lingkaran atau sebagian potongan dari lingkaran. Lalu ada tembereng ya. Jadi kalau juring tadi gimana Kak definisinya? Kalau definisi juring berarti bagian itu dipotong oleh jari-jari ya sobat belajar. Jari-jari. Ini kan jari-jari nih. Ini juga jari-jari. Maka dua jari-jari memotong sebuah lingkaran menjadilah sebuah juring. Ini jari-jari, jari-jari. Berarti potongannya berupa juring. Apakah harus sebesar itu? Enggak. Tadi kita contohin lebih kecil. Asalkan dia jari-jari dan jari-jari. Ini juga juring. Oke ya. Karena kita akan masuk ke tembereng nih. Kalau tembereng itu apa Kak? Nah, tembereng dipotong oleh tali busur. Oke, tadi ini namanya tali busur ya. Jadi bagian lingkaran yang dipotong oleh tali busur. Sobat belajar boleh catat dulu tuh. Kalau tadi juring dipotong oleh jari-jari, dua jari-jari ya, harusnya dua. Satu, dua jari-jari. Kalau tembereng, dipotong oleh tali busur nih tembereng nih. Tembereng dipotong oleh tali busur. Lanjut kita masuk ke apotema. Apotema lingkaran tuh gimana Kak? Apotema. Nih. Sebelum lihat Kak ulang. Nah, itu adalah apotema lingkaran. Jadi setelah ya sobat belajar tarik tali busur nih. Sobat belajar tarik tali busur ya. Tarik tali busur. Nah, setelah ditarik menjadi tali busur, nah sobat belajar tarik dari tali busur, tengah-tengah tali busur ke titik pusat. Itu adalah apotema namanya. Oke, jadi yang garis yang menghubungkan dari tali busur ke titik pusat itu garis atau ini jarak terdekat nih. Oke, jarak terdekat atau garis deh, garis aja. Garis yang menghubungkan antara tali busur dan titik pusat dan tegak lurus, ini harus tegak lurus di sini. Oke, itu adalah apotema lingkaran. Oh, kita sudah banyak nih. Titik pusat, jari-jari, diameter, tali busur, juring, tembereng, apotema. Kita masuk ke nomor 8, yaitu busur. Ini sudah sempat tadi kakak singgung ya, busur dan tali busur. Kalau tali busurnya yang ini, kan ya, maka busurnya yang mana? Yang ini. Busur itu lengkungan ya. Jadi sobat belajar boleh bayangin nih, busur itu sebuah busur panah gitu. Panahnya Hawkeye, panahnya siapa lagi yang pakai panah ya? Panahnya Hawkeye, terus Robin Hood mungkin, Robin Hood nggak tahu ya. Robin Hood. Nah, itu adalah busur namanya. Nama bahasa Indonesia itu bisa dikatakan panah, bisa dikatakan busur. Ya namanya busur panah sih sebenarnya. Ini namanya busur panah. Kalau sobat belajar tahu busur panah, atau kalau di matematika disebutnya busur aja ya, karena yang nggak buat panah gitu. Ini namanya busur kalau di matematika. Busur panah, dari busur panah. Oke. Nah, itu adalah busur nih. Tali busur membuat sebuah busur. Itu nomor 8 nih. Ini apotema, lalu nah itu tali busurnya warna kuning. Kelihatan ya? Oke, sekarang kita masuk ke nomor 9 nih sobat belajar. Ada sudut pusat. Sudut pusat lingkaran gimana Kak? Nah, sini coba kita panggil gambarnya kayak gimana. Nah, sudut pusat lingkaran berarti sobat belajar ada dua jari-jari, lagi-lagi ada dua jari-jari yang membelah sebuah lingkaran. Lalu sudut dalamnya nih, atau sudut pusat lingkaran itu adalah sudut dari sebuah juring ya. Kalau pizza tadi kan tuh juring tuh. Nah, sudut dari juring itu namanya sudut pusat sobat belajar. Oke, sudut pusat adalah sudut yang ada pada juring lingkaran. Kebayang ya? Jadi kalau juring lingkaran itu tadi namanya pizza itu namanya juring, maksudnya potongan pizza namanya juring. Nah, sudut yang ada pada potongan pizza itu namanya sudut pusat. Oke ya. Nah,
Lanjut kita ke terakhir nih, ada sudut keliling. Nah, kalau sudut keliling apa? Nah, biasanya ada perlawanan. Setelah kita bahas jari-jari, maka kita akan bahas tali busur seperti tadi ya. Tali busur. Maka ada dua tali busur. Ada dua tali busur yang bertemu di suatu titik menghasilkan sebuah sudut. Kalau nggak kelihatan nih, kakak panggil lagi. Jadi ada tali busur di sini, tali busur. Lalu antara kedua tali busur itu ada sudut. Nah, itu adalah sudut keliling nih sobat belajar. Sudut keliling adalah sudut yang dibentuk oleh dua tali busur yang bertemu di satu titik. Paham ya? Jadi dari 10 poin nih dari unsur-unsur lingkaran. Udah paham ya? Coba kakak tanya deh kalau udah paham. Start. Kita tes lagi ya. Ini namanya apa nih? Yang ini. Nah, ini namanya apa? Juring. Atau nomor berapa juring? Nomor 5. Ini nomor 5. Nomor 1 yang mana? Titik pusat. Ini nomor 1. Ini sudut ini apa nih? Sudut dalam lingkaran. Oke. Dan seterusnya ya. Jadi sobat belajar coba ulang-ulang. Boleh di screenshot dulu. Oke ya. Jadi kita masuk dari unsur lingkaran ke keliling lingkaran. Nah, di sini sobat belajar udah mulai menghitung nih. Atau kita akan mulai coret-coretan. Keliling lingkaran apa? Keliling lingkaran. Jadi sobat belajar pasti udah tahu dong, keliling sebuah bangun datar gitu. Ya, kalau misalnya dicari dari persegi dulu yang gampang. Oke. Wih. Ini ceritanya persegi ya. Atau persegi panjang deh, boleh. Jadi persegi kelilingnya yang mana? Berarti pinggir-pinggir ini. Ini tambah ini. Keliling atau jumlah sisi, jadinya jumlah panjang sisi. Itu artinya keliling. Nah, kalau lingkaran berarti yang mana? Ya udah, berarti yang panjang semua ini nih sobat belajar. Sobat belajar harus tahu panjang dari sisi lingkaran, itu namanya keliling. Nah, lalu rumusnya apa nih Kak? Kalau rumus keliling lingkaran nih, K sama dengan 2 dikali pi R sama dengan pi kali D. Ini ada 2 ya. Jadi sesuai kondisi nih sobat belajar. Kalau sobat belajar punyanya jari-jari, R itu jari-jari ya. Jadi perlambangan, ada K ini sama dengan keliling. K itu keliling. Pi adalah sebuah konstanta, itu bisa 22/7 kalau sobat belajar mau, atau 3,14. Itu adalah pi. Lalu ada R ya, ada R sama dengan jari-jari. Udah ingat ya jari-jari tadi apa? Jari-jari adalah dari titik pusat ke tepi lingkaran. Lalu D diameter. Nah, diameter ini itu sama dengan 2 dikali R. Kenapa? Karena diameter kan tadi itu membelah dua lingkaran melalui titik pusat. Sementara ini adalah jari-jari, ini juga jari-jari. Maka diameter adalah 2 kali jari-jari. Oke ya, kebayang ya. D sama dengan 2R. Nah, maka pi kali D itu sama dengan 2 pi kali R. Kenapa? Karena D-nya diganti nih mas sobat belajar. Jadi 2 kali R. Atau sobat belajar boleh tulisnya jadi pi kali 2R gitu. Sama aja ya, karena perkalian bersifat komutatif. Ya. 4 kali 5 sama dengan 5 kali 4. Oke, paham ya? Jadi ini untuk keliling lingkaran. Cukup mudah kakak rasa. Rumusnya adalah pi D atau 2 pi R. Gampang ya, lingkaran. Lalu sobat belajar akan cari luas tentunya. Jadi suatu bangun datar yang biasa dicari adalah keliling dan juga luasnya nih. Oke, kita masuk ke luas lingkaran. Luas lingkaran itu maksudnya apa? Nah, luas dari sebuah bangun datar, ya berarti itu artinya apa? Artinya semua isi yang ada pada bangun datar. Misalnya nih lingkaran, berarti semua dalam lingkaran itu. Gimana gambarnya? Nah,
yang tadinya kosong. Kalau kita ditanya apa itu luas lingkaran itu berarti yang semua isi pada lingkaran. Seberapa besar lingkaran itu gitu kan. Nah, maka rumusnya apa? Untuk luas lingkaran. Luas lingkaran sama dengan pi r kuadrat. Oke, luas sama dengan pi r kuadrat. Kalau tadi kelilingnya pi 2pi r atau pi kali d. Nah, kalau luas pi sama dengan L sama dengan pi dikali r kuadrat. Gampang ya? Jadi ada keliling, ada luas tadi. Kita masuk ke contoh dulu nih, gimana cara gunain keliling dan luas. Oke, pertama ada soal. Sebuah roda berdiameter 100. Jika roda berputar sebanyak 42 kali pada papan datar, maka panjang lintasan roda adalah... Oke, untuk mencari jarak nih sobat belajar. Kira-kira pakai apa ya? Nah, kalau kakak gambarkan dulu kondisinya, maka ada roda nih. Ada roda lalu berjalan di atas papan. Ini anggapnya lingkaran ya, lingkaran ini kan enggak persis lingkaran. Ditanya nih lingkaran gitu. Ada jari-jarinya, diameter ya. Diameternya 100. Lalu berputar. Berarti berputar ke sana sampai sini dengan jarak 42 kali. Gitu. Jadi berputar nih roda dari kiri ke kanan misalnya sebanyak 42 kali. Berarti kalau mau menghitung ya, mau menghitung panjang lintasan, sobat belajar perlunya luas apa keliling? Jadi kita perlu apa nih? Kan kalau berjalan seperti itu berarti rodanya aja ya yang melintas pada jalanan. Berarti kita lebih perlu kelilingnya nih sobat belajar. Atau untuk mencari panjang lintasan kita perlu keliling. Keliling lalu diapain? Nah, satu keliling itu jaraknya berapa? Nah, itu kan berarti satu keliling menghasilkan sebuah jarak satu putaran. Berarti sobat belajar tinggal kalikan aja 42. Yaitu keliling dikali 42 kali, sebanyak 42 kali kan. Oke, maka rumusnya ya untuk mencari panjang lintasan, sobat belajar menggunakan keliling roda dikali banyaknya putaran. Oke, keliling rodanya itu apa? Berarti roda berbentuk lingkaran. Pi kali D, karena adanya D ya, bukan R. Pi kali D dikali 42. 42 dari mana kak? 42 dari banyaknya putaran. Pi kali D berarti 22/7 dikali 100. Kenapa pakainya 22/7 kak? Nah, antara pi berarti kan ada 2 ya. Pi itu bisa 3,14 atau pi bisa 22/7. Terserah sobat belajar nih jadinya. Lebih enak yang 3,14 atau 22/7. Kalau kakak sarankan, nah kalau di perkaliannya ada kelipatan 7 nih, seperti ini kan. Ini ada 42 nih sobat belajar. 42 berarti sobat belajar boleh coret dengan 7, yaitu hasilnya 6. Oke ya, 6, maka sobat belajar boleh hitung. 6 kali 22 itu 132, dikali 100 berarti tambahkan 0, 13.200. Maka keliling roda dikali banyaknya putaran 13.200. Apa nih? Sentimeter. Ya. Atau kalau dijadikan meter karena jarak ya. Panjang lintasan berarti 13,2 meter. Boleh seperti itu. Jadi jawabannya adalah 13.200 cm panjang lintasan yang dilalui oleh roda itu pada bidang datar. Oke. Lanjut 13.200 ya. Mungkin kita lanjut dulu ke hubungan panjang busur dan luas juring. Tadi udah tahu ya bahwa ini juring. Oke. Nah, ini adalah busur nih, busur AB. Sekarang yang mau diketahui apa?
Panjang busur AB itu sama dengan alfa per 360 dikali keliling lingkaran nih sobat belajar. Panjang busur AB ya, atau tadi panjang sebuah juring, panjang busur dari pizza gitu boleh. Itu adalah A per 360 dikali keliling lingkaran. Lanjut, kalau luasnya gimana? Tadi kan baru panjang busur. Kalau luas berarti sobat belajar alfa per 360 dikali luas. Kenapa nih Kak ada 360? Itu karena sudut dari lingkaran adalah 360. Alfa itu adalah sudut dari si juringnya. Oke. Jadi itu untuk mencari panjang busur AB dan juga luas juring AB. Alfa per 360 kali keliling itu sama dengan busur. Alfa per 360 kali luas sama dengan luas juring. Oke ya. Lalu nanti ada hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Itu artinya apa? Nah, sudut pusat ternyata lebarnya itu besar sudut pusat 2 kali sudut keliling nih sobat belajar. Alfa sama dengan 2 beta. Oke ya, jadi hubungannya seperti itu antara sudut pusat dan sudut keliling. Nah, jadi seperti itu. Kenapa? Karena melalui busur yang sama. Oke, nah jadi seperti itu nih mungkin materi yang kakak berikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk sobat belajar yang sudah menyaksikan. Dan semangat terus belajarnya sobat belajar, terus berlatih sehingga kita menjadi juara. Karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.